Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Nabi kita Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, yang saya hormati kepada Bu Rizka Hafsari ST Mkom selaku dosen mengajar di matkul data mining, yaitu di semester 7. Nah, saya Leo Kumala, NIM 21040214 di kelas 7A3. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang forecasting. Nah, saya akan menjelaskan forecasting. Apa itu forecasting? Penjelasan konsep forecasting. Apa itu metode forecasting? Forecasting adalah metode analisis data yang digunakan untuk memprediksi tren ataupun pola dan nilai di masa depan berdasarkan data historis. Oke, metode ini membantu dalam pengambilan keputusan dengan memberikan gambar tentang kemungkinan hasil yang akan datang. Oke, bagaimana metode ini digunakan? Nah, metode ini digunakan ada 3 bagian, yaitu menganalisis. Yang pertama adalah menganalisis pola sejarah. Nah, data selalu menganalisis untuk mengidentifikasi pola musim seperti penjualan yang meningkat selama libur atau akhir tahun nih. Yang kedua ada membuat prediksi masa depan. Nah, yaitu dengan menggunakan algoritma seperti time series analysis, contohnya contohnya ada ARIMA, salah satunya. Nah, tren musim dapat diprediksi seperti memperkirakan jumlah penjualan barang selama musim libur berikutnya. Ya, yang ketiga itu ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini organisasi dapat menggunakan hasil forecasting untuk mengelola stok, mengatur kampanye pemasaran ataupun mengoptimalkan sumber daya berdasarkan tren musim yang diprediksikan nih. Oke. Sini ada contoh peran. Contoh perannya misalnya sebuah perusahaan real dapat menggunakan metode forecasting untuk memperkirakan penjualan payung selama musim hujan hingga mereka dapat mempersiapkan stok lebih lama. Nah, itu tantangan besar dalam menggunakan metode forecasting ini untuk data musim. Yang pertama dia ada 3 bagian juga. Yang pertama itu ada variasi data yang tidak konsisten. Oke. Tren musim tidak berlalu konsisten dari tahun ke tahun karena faktor eksternal seperti perubahan cuaca, keterlibatan pemerintah atau kejadian tidak terduga seperti pandemi. Nah, itulah yang pertama. Yang kedua ada keterbatasan data historis. Nah, ketersediaan data historis yang kurang lengkap atau tidak akurat dapat menggunakan keadaan yang prediksi. Nah, yang ketiga ada overfitting model. Nah, overfitting model ini
disesuaikan dengan pola historis dapat gagal menangkap perubahan baru dalam data musim. Nah, masuk lagi yang lainnya, yaitu cara mengatasi tantangan dalam situasi nyata. Nah, di sini saya dapat 4 bagian, yaitu yang pertama, gunakan data yang lebih luas dan terbaru. Pastinya data mencakup periode waktu yang cukup atau panjang untuk mengangkat pola musim, dan selalu memperbarui data dengan informasi terbaru yang saat ini supaya kita dapat situasi yang nyata yang lebih bagus. Nah, yang kedua ada menggunakan metode statistik yang tepat. Nah, yang di atas tadi sudah diperjelas, pilih algoritma yaitu situational arithma. Nah, itulah yang tepat yang dirancang untuk menangani pola musiman. Yang ketiga itu ada incorporate external factor. Nah, serta variabel di eksternal yang relevan dalam kurung seperti cuaca atau promosi. Nah, untuk meningkatkan akurasi model. Yang keempat, yang terakhir nih, ada evaluasi dengan validasi model secara berkala. Nah, di sini saya dapat sedikit pembahasan, yaitu selalu uji keakuratan model menggunakan data terbaru dan melakukan penyempurnaan berdasarkan performa kita gitu. Nah, di sini juga saya menerapkan sebuah contoh penerapan, yaitu jika sebuah perusahaan real. Di sini saya akan membuat contoh peran jika sebuah perusahaan real kesulitan memprediksi penjualan selama liburan karena pandemi. Mereka bisa menggunakan data penjualan yang beberapa bulan terakhir secara variabel eksternal. Yaitu studi kasusnya dan solusinya. Sini saya akan menjelaskan contohnya, studi kasusnya dan solusinya. Yang pertama ada optimalisasi penempatan produk. Nah, yaitu solusinya, tempatkan produk kopi dan biskuit berdekatan di rak toko. Itu solusi. Dan alasannya, penempatan strategis ini mempermudah pelanggan untuk menemukan kedua produk atau sekaligus meningkatkan penjualan pembelian insentif. Nah, itu alasannya, supaya pelanggan lebih mudah untuk mencari produk, tidak sulit karena dia berdekatan. Yang ketiga, data pendukung, yaitu analisis pola belajar menunjukkan bahwa kemudahan akses meningkatkan nilai kinerja belanja. Nah, itu tadi adalah optimalisis penempatan produk. Nah, sekarang promosi bundling produk. Nah, solusinya yaitu penawaran promosi seperti diskon jika kopi dan biskuit dibeli bersama, yaitu kita diskon seharga segini biar para pembeli itu tertarik dengan produk kita. Itulah solusinya. Secara alasan, yaitu strategis
Bundling memanfaatkan pola asosiasi asosiasi oke, untuk meningkatkan total penjualan. Nah, itulah alasan mengapa kita menggunakan diskon tersebut, karena untuk meningkatkan penjualan kita terhadap penjualan dari pembeli. Oke, yang ketiga ada data pendukungnya. Gunakan data historis untuk menentukan harga optimal yang tetap menguntungkan. Nah, kita dapat di sini saya simpulkan, kita dapat buat harga yang tidak pengambilannya tidak cukup tinggi, untungnya tidak cukup tinggi, tapi secara berkala itu kita menguntungkan walaupun kecil, tapi semakin lama semakin banyak gitu. Nah, pemasaran yang ditargetkan. Oke, masuk pasaran ditargetkan, yaitu ada 3 solusi tadi, sama solusi sama saran data pendukung. Nah, kalau solusi, gunakan data pelanggan untuk membuat kampanye pemasaran khusus, seperti menawarkan kupon biskuit kepada pembeli kopi melalui email atau aplikasi. Oke. Nah, itu tadi solusinya. Alasannya, pendekatan personalisasi meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Nah, itu tadi alasannya. Dan data pendukungnya itu data pendukungnya, pelanggan yang menunjukkan riwayat pembeli kopi dapat membantu meningkatkan promosi dengan tepat. Oke. Nah, kita masuk ke analisis lanjutan untuk produk tambahan. Di sini ada 4 dari tadi kan, ada yang lainnya, yaitu solusinya gunakan metode association rules lebih lanjut untuk mencari pola tambahan, seperti menghubungkan antara kopi, biskuit, dan produk lainnya, misalnya susu, biar tepat kepada produk yang lainnya. Oke, alasan ini dapat membantu memperluas strategis penjualan dengan menawarkan lebih banyak pilihan bundling. Oke. Data pendukungnya, analisis tingkat asosiasi pada database pelanggan. Nah, contoh implementasi yang nyata, yaitu kita masuk ke masuk contoh implementasi data ya. Sebuah toko rel berdasarkan merupakan pola serupa dan melalui penawaran paket sarapan hemat yang mencakup kopi dan biskuit, hasilnya penjualan produk meningkat sehingga 20% dalam sebulan pertama. Oke. Di sini masuk kepada keuntungan dan tantangannya. Nah, keuntungan dan tantangannya itu, keuntungan kalau dibandingkan dengan association membantu menemukan pola tersembunyi dalam data yang bisa digunakan untuk strategis pemasaran dan penempatan produk. Ya, kalau dengan forecasting itu memprediksi tren masa depan untuk membantu perencanaan dan pengelolaan sumber daya. Kalau tantangannya tersebut, tantangannya itu kalau forecasting, dia kesulitan muncul saat data tidak konsisten atau terhadap faktor eksternal yang sulit diprediksi. Oke,
Kalau tantangannya tentang association, tantangannya adalah memastikan data yang cukup besar dan relevan untuk menghasilkan pola akurat. Nah, eh, dapat kita simpulkan bahwa di sini saya akan menyimpulkan kombinasi association dan forecasting singkat krusial dalam pengambilan keputusan bisnis data. Oke, keputusan bisnis data membantu memahami. Kalau association itu membantu memahami pola perilaku pelanggan, sedangkan kalau forecasting menggunakan perusahaan menerapkan masa depan dengan lebih akurat. Nah, bersama-sama kedua ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas bisnis. Oke. Nah, itu tadi kesimpulannya dari saya sendiri. Kalau ini metode ini kedua-duanya sangat penting. Yang pertama, dia itu memahami data pelanggan tentang association. Nah, memahami data pelanggan, gimana pelanggan ya kayak gini semuanya. Sedangkan forecasting itu dia dapat merancang masa depan, yaitu yang lebih akurat. Berarti di sini berarti di sini bagus forecasting karena kita membutuhkan masa depan yang akurat tentang metode tersebut. Oke. Sampai di sini saya Lukumala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan saya tentang association dan forecasting. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.